Aku menemukan sebuah telur di pinggir danau. Diam-diam membawanya pulang, dan setelah membersihkannya, membuka kerak di telur itu dengan pisau. Ternyata itu adalah sebuah telur aneh berwarna biru. Bukan batu biasa. Kubuka telur itu. Tapi tiba-tiba ibu memanggilku. Kali ini telur itu bergerak. Saat aku ingin tidur, terjadi hujan petir. Membuatku khawatir akan telur itu. Maka aku kembali ke bengkel. Tapi telurnya sudah berserakan di tanah. Apapun yang di dalamnya sudah menetas. Toples kaca yang terjatuh menarik perhatianku. Maka aku pelan-pelan mendekatinya. Dan keluar seekor monster kecil. Monster inilah yang menetas dari telur. Si kecil ini tidak berani mendekatiku. Aku lari ke dapur dan mengambil kentang untuk memberi makan si monster. Dia tidak takut lagi padaku dan menganggapku sebagai ayahnya. Aku menjadikan dia sebagai hewan peliharaanku. Tapi ia seperti tidak pernah kenyang. Menggigiti sepatu ayahku. Ayah selalu berkata tunggu dia kembali baru aku boleh memakainya. Tapi aku baru mengetahui, sebagai tentara ayahku berkorban untuk perang. Aku membawa seember makanan dari dapur. Dan membaca buku untuk mengetahui hewan apakah dia. Tapi tidak menemukan ada hewan yang seperti dirinya. Kurasa dia akan menyukai air. Jadi aku mengisi ember dengan air. Dia tampak sangat senang. Suatu hari militer menggunakan rumahku sebagai markas. Saat aku ingin mengambil makanan untuk si monster kecil, aku bertemu dengan anjing. Dan dihalangi oleh koki tentara. Bukan hanya itu, ibu menyewa seorang paman bernama Louis untuk merapikan bengkel ayah. Dia mengosongkan ember air si kecil. Untungnya tidak terjadi apa-apa. Aku masuk ke bengkel dan melihat sekeliling. Ternyata si kecil yang lapar masuk ke rumah untuk mencari makanan. Sayangnya ia bertemu dengan anjing si koki. Kemudian mengejar si kecil yang mati-matian berusaha kabur. Semakin dekat, bersiap menggigit si kecil. Untungnya tali si anjing pendek membuat si kecil bisa melarikan diri. Tiba-tiba terdengar sebuah teriakan. Aku pun lari ke atas untuk mengecek. Ternyata kakakku Kirsty. Ini adalah peliharaanku. Dia jinak, tidak akan menyakitimu. Kakakku ragu, sampai ia melihatku bermain dengan monsterku. Dan berjanji untuk merahasiakannya. Aku menaruhnya di bak mandi. Ibu berpikir bak mandi sedang rusak. Dan menyuruh Louis memperbaikinya. Walau kita berusaha menyembunyikannya, akhirnya paman Louis melihatnya juga. Dan kami pun memberitahu segalanya. Melihat monster itu, Louis terpikir suatu legenda. Monster Loch Ness, makhluk langka di dunia. Makhluk ini tidak memiliki jenis kelamin. Dan hanya ada satu di dunia. Sebelum mati, ia akan bertelur. Aku memintanya agar tidak memberitahu ibu. Dia mengiyakan, tapi menyarankan agar aku melepasnya kembali. Saat keluar dari kamar mandi, aku lupa menutup pintu. Si monster kecil yang lapar sekali lagi kabur. Si anjing yang penciumannya tajam bertemu dengan si monster kecil. Si monster kecil pun lari hingga terguling di tangga. Kejar-kejaran di rumah membuat seisi rumah berantakan. Ini hanyalah permulaan. Mereka berdua berhasil menghancurkan acara makan malam. Dengan bantuanku, si monster kecil berhasil keluar dari rumah. Dan dengan berpura-pura sebagai patung lolos dari si anjing. Ia melihat kolam berisi ikan. Dan melompat ke dalam dengan senang. Semalam saja, si monster kecil tumbuh lebih besar dariku. Dan harus dilepas ke danau. Aku sering mengunjunginya. Sekarang dia sudah hampir sebesar rumah. Membawaku bermain di danau. Melihat keindahan bawah air. Dan di mana ayahku mengalami kecelakaan. Diajari oleh si monster. Aku belajar berenang. Kupikir dia aman di sini. Tapi dia terlihat oleh seseorang. Si pemabuk sempat terdiam. Dan menyuruh temannya memutus tali pancing. Tapi temannya menganggap dirinya terlalu banyak minum. Dirinya hanya mabuk saja. Sampai mereka ditarik oleh monster. Lebih cepat daripada sebuah kapal. Mereka baru memotong tali pancing ketika mereka takut. Mereka mulai bercerita tentang monster di bar. Tapi tidak ada yang percaya pada mereka. Jadi mereka membawa kamera, menyusun rencana, dan memotret foto yang menggemparkan dunia. Monster Loch Ness. Suatu hari militer melakukan latihan perang di dekat danau. Dan mengundang keluarga kami untuk menonton. Ketika meriam ditembakkan, aku tidak peduli pada meriam. Dan meminta mereka berhenti. Tapi tidak didengarkan. Aku pun dimarahi oleh kapten. Malam harinya aku, Louis dan Kirsty pergi ke danau. Mencari si monster. Ia muncul tapi tampak ganas dan marah.
karena dibombardir meriam saat siang hari tadi, dan mencoba memakanku. Akhirnya ia menjadi liar. Kedua pemabuk tadi membuat foto itu terkenal. Sampai para tentara berusaha menangkap si monster. Si anjing menemukan si monster, tapi malah dimakan. Tiba-tiba danau menjadi hening, dan monster itu muncul di belakang perahu secara tiba-tiba, membuat tentara menyerang si monster. Sementara tentara meminta bala bantuan, kapal mereka diterbalikkan. Dia menggigit seorang tentara, jadi aku memintanya berhenti. Terpeleset dan tenggelam. Si monster melempar si tentara dan menyelamatkanku. Kapten yang mendengar berita penyerangan itu bergegas ke danau. Ibu akhirnya diberitahu segalanya oleh Kirsty. Aku juga berada di danau. Ibu pun pergi ke danau juga. Kapten memerintahkan anak buahnya untuk menembak. Ibu yang sampai di danau tidak percaya dengan cerita monster air. Sampai monster air itu keluar dan menampakkan diri. Anak buah kapten masih menembaki danau. Aku berusaha membuat monster itu melarikan diri, tapi dia tidak mau meninggalkanku. Aku menunggangi punggungnya dan membawanya kabur. Kapten menghubungi anak buahnya dengan sigap. Mereka siap berlayar. Karena hujan deras menyebabkan sulit melihat, maka mereka menganggap monster itu sebagai kapal selam. Kemudian menembaki dengan ganas. Aku menyuruh dia untuk menyelam. Tidak hanya itu, mereka juga menaikkan jaring besi untuk mencegah kami melarikan diri. Kemudian kami melihat kapal si kapten yang berhenti menembak, tapi masih ada jaring besi. Monster menurunkanku agar ia bisa kabur dan mengucapkan selamat tinggal. Aku diselamatkan sebuah perahu. Si monster melompat keluar dari air, menghancurkan jaring besi, berenang ke laut lepas, ke tempat yang seharusnya. Semenjak itu, aku tidak pernah bertemu dengan dia lagi. Sama seperti ayahku. Bertahun-tahun kemudian, telurnya ditemukan seorang anak. Bagaimanapun juga, mereka lebih berperasaan daripada manusia.